Sebelum gue mulai video ini ya, gue mau kasih tahu dulu nih bahwa kalau sekiranya lo punya cerita, foto, atau video penampakan hantu yang lo sendiri tangkap atau lo lihat di sosial media lain, lo bisa kirimkan ke alamat email gue di malamjumat@ewinghdtv.com. Nanti seluruh cerita, foto, video penampakan akan direview oleh gue dan juga member dari Anti Halu Halu Club. Kalau sekiranya cerita, foto, video penampakannya beneran mengerikan nih, bakalan gue munculkan di live streaming email berhantu. So ya, sekali lagi ya, kalau sekiranya punya cerita, foto, video penampakan, langsung aja kirimkan ke malamjumat@ewinghdtv.com. Sebelum kita masuk ke detail video malam Jumat kali ini, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita, foto, atau video penampakan hantu. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai penampakan hantu mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Kelima, hantu di tempat konstruksi. Jadi ada seorang user TikTok yang bernama xalien97. Dia adalah seorang security yang bekerja shift malam di sebuah gudang yang juga tempat penyimpanan bahan-bahan untuk konstruksi. Dalam videonya ini dia bercerita bahwa dia baru aja menangkap sebuah kejadian aneh yang melibatkan satu pekerja di sana. Dalam ceritanya, xalien bercerita kalau pada malam itu ada seorang pekerja yang kita sebut saja sebagai Fulan yang sedang memindahkan gulungan kabel yang sangat besar banget. Sekedar info aja ya, gulungan kabel ini biasa disebut dengan klosan bobin. Nah, untuk memindahkan klosan bobin ini sebenarnya tinggal didorong. Nanti dia bakalan menggelinding sendiri. Cuman dorongnya ini nggak asal dorong ya, benar-benar mesti didorong pakai sekuat tenaga atau rame-ramean. Biasanya sih 2 orang bakalan dorong dan 1 orang itu bakalan mengarahkan. Nah, pada malam itu xalien ngelihat Fulan lagi mengarahkan klosan bobin yang lagi bergerak sendiri. Fulan kayak, yo terus maju-maju, kayak lagi parkirin klosan bobinnya. Nggak lama kemudian Fulan itu mengarah ke belakang klosan bobin untuk berterima kasih kepada orang yang udah bantuin dia. Pas dia cek, ternyata di belakang klosan bobin ini nggak ada siapa-siapa dong. Seluruh kejadian ini ternyata ditangkap oleh CCTV yang sedang dijaga oleh xalien. Gua mau lo perhatikan baik-baik videonya. Seperti yang lo lihat ya, di dalam video ini Fulan lagi mengarahkan klosan bobin yang menggelinding nih. Begitu udah sampai di posisi ya, Fulan terdiam dan melihat ke arah belakang. Ternyata di sana itu nggak ada siapa-siapa. Fulan jalan lagi nih ke belakang dan bener tuh emang nggak ada siapa-siapa di situ. Fulan awalnya berpikiran, mungkin orang yang bantuin gue tadi itu udah pergi duluan. Ya udah deh, Fulan ke pos security untuk ketemu sama xalien untuk nanya, siapa nih yang tadi bantuin gue? Xalien menjawab, nggak ada cuy, itu klosan bobin dari tadi tuh gerak sendiri dan lo yang mengarahkan. Fulan ngebantah, dia bilang, bro ya, tadi gue tuh dibantuin sama bapak-bapak tua. Fulan pun melihat cuplikan CCTV dan ternyata bener dong, dia akhirnya tuh baru sadar kalau dia tuh dari tadi tuh sendirian di sana. Setelah diselidiki lebih lanjut, singkat cerita, ternyata yang bantuin Fulan mendorong klosan bobin ini adalah salah satu pekerja yang sudah lama meninggal. Jadi pada tahun 2015, ada 1 orang pekerja di pabrik tempat Fulan bekerja ditemukan meninggal di dalam pabrik. Somehow, walaupun pekerja ini sudah meninggal, dia masih aja tuh mau bantuin Fulan untuk bekerja. Keempat, penampakan di dapur rumah. Cerita dan foto penampakan kali ini datang dari sebuah thread yang ada di Reddit. Jadi di Reddit itu ada sebuah subforum yang bernama r/ghost yang kurang lebihnya adalah isi threadnya itu berbagai macam penampakan hantu. Nah, pada bulan Maret tahun 2023 kemarin, ada seorang user Reddit yang bernama Failed Talk Show ini baru aja membeli handphone merek Samsung. Kebetulan di Samsung itu ada fitur yang namanya Night Photography, di mana lo bisa memotret tempat gelap atau pas malam dengan hasil yang maksimal. Ya udah deh, dia coba tuh fitur Night Photography ini. Pas itu dia coba arahin handphonenya ke arah dapur yang bener-bener gelap banget. Dia coba potret beberapa foto dan di awal foto itu nggak ada yang aneh. Dia kagum lah dengan handphone Samsungnya ini yang belum ada lecet sama sekali, selalu pakai casing dan screen guard, masih garansi RAM 12GB, storage 512GB, ya 15 juta lah, nego tipis, minat aja DM. Cuman pas di foto kedua, dia malah menemukan sosok penampakan di dapurnya.
Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat di foto kedua, ketiga, keempat, dan kelima, tahu-tahu ada sosok seperti bayangan kayak seseorang di dapurnya. Padahal dia lagi sendirian nih di rumah. Pas dia coba naikin brightness-nya, nah makin kelihatan tuh wajah dari sosok bayangan di dapurnya yang gelap. Kalau gua boleh gambarkan ya, sosoknya ini seperti seorang pria yang tubuhnya serba hitam, wajahnya putih, terus mempunyai rambut yang panjang serta brewok yang tebal. Kalau diperkirakan ya, sosoknya itu mempunyai tinggi sekitaran 180 cm. Si penulis thread ini bilang kalau satu-satunya sumber cahaya yang ada di dapurnya ini adalah lampu dari jalanan depan di rumahnya. Pas dia coba periksa juga sudut di mana tempat pria ini berdiri, ternyata di situ adalah tempat semacam lemari atau tempat dia menyimpan makanan dan juga barang-barang. Lemarinya ini nggak punya jalan masuk ataupun jalan keluar, jadi bener-bener cuman ruangan kayak lemari kecil gitu aja. 2 hari setelah dia bercerita di Reddit, si penulis itu menaruh CCTV sederhana gitu yang mengarah ke dapurnya. Dia rekam tuh semalaman dan pas dia cek pagi harinya, pas dia cek hasil videonya, dia menemukan sosok yang bergerak dari dalam lemari kemarin. Dan percaya deh, gerakannya ini beneran berasa aneh banget. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat di dalam videonya ini, kalau brightness-nya dibesarin lagi ya, kelihatan tuh sosok yang bergerak. Sosoknya ini bisa dibilang mirip dengan penampakan yang ada di foto tadi. Menurut lo gimana nih? Apakah ini adalah efek dari kamera handphone Samsung atau emang ada yang bergentayangan di dapurnya si penulis? 3. Penampakan di rumah psikopat. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022 lalu, kepolisian daerah kota Polandia itu mendapat telepon dari salah satu warga yang kita sebut saja sebagai Fulan. Fulan melaporkan kalau rumah tetangganya pada malam itu berisik banget. Emang sih pada malam itu adalah malam tahun baru, jadi ya wajar kalau sekitaran rumahnya itu bakalan berisik ya, karena ya merayakan malam tahun baruan. Cuman berisiknya dari tetangganya Fulan ini dirasa aneh banget karena Fulan sekeluarga itu pada mendengar kayak ada suara orang yang mengaung seperti hewan atau ada suara seperti jeritan yang sangat keras. Dirasa mencurigakan ya, Fulan melaporkan polisi dan polisi akhirnya datang untuk mengecek. Pas sampai di lokasi, pas polisi memeriksa rumah tangganya Fulan, polisi langsung meminta bantuan lagi. Mereka kayak memanggil lagi petugas medis karena apa yang mereka temukan itu sangat aneh dan di luar dari kapasitas mereka. Jadi ternyata tetangganya Fulan dulu ini adalah keluarga psikopat. Dulu psikopat yang tinggal di sebelah rumah Fulan ini itu suka banget membunuh gelandangan. Korban yang psikopat ini lalu dipotong dan dijadikan makanan oleh keluarga psikopat. Nah, pada saat mau ditangkap, keluarga psikopatnya ini malah menghabisi nyawanya sendiri di dalam rumahnya. Alhasil, karena pada ngeri ya, begitu jenazah keluarganya psikopat ini diamankan, rumahnya itu ya jadi terbengkalai begitu aja. Nah, pada malam tahun baruan 2022 kemarin, ada nih seorang wanita bernama Kamelka yang berusia 20 tahun itu beserta dengan teman-temannya melakukan uji nyali di dalam rumah bekas keluarga psikopat. Mereka seru-seruan gitu ya, bermain Ouija board dengan tujuan memanggil hantu dari keluarga psikopat atau korbannya. Pada saat bermain Ouija board, Kamilka ini tiba-tiba menjerit kencang. Teman-temannya Kamilka ini pada kabur dong ketakutan dan membiarkan Kamilka sendirian di dalam rumah sambil juga kesurupan. Dari sinilah sumber suara teriakan yang didengar oleh Fulan. Nah, pas polisi tiba di lokasi, para polisi ini berusaha tuh mengamankan Kamilka. Cuman pada saat didatangi ya, Kamilka ini berkelakuan buas banget. Polisi sampai memanggil petugas medis lain dan ada nih petugas medis yang merekam seluruh kejadian. Gua mau lo perhatiin baik-baik. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, idź pan do... Uważaj. Kamila!
Ona jest nad nami u góry, od góry coś widzi. Znamionobyśmy się zmienili pozycjami, to mógłbyśmy sami zrobić. Odsuń się i Nie? go łeb, kurwa, zostaw. Drut ma jakiś. Nie, niech pan wyjdzie i obrócimy wieczką. Seperti yang lo lihat, pada saat polisi ingin menyelamatkan Kamilka, dia malah menyerang polisi dari dalam ruangan. Polisi ini mengalami kesulitan karena ya polisi nggak bisa tuh bertindak agresif kepada orang yang kesurupan. Mau nggak mau, polisi melakukan strategi lain nih. Polisi waktu itu ingin memanjat ke dalam jendela atap rumah. Cuman lagi-lagi ya, polisi mengalami kesulitan karena Kamilka itu melakukan perlawanan. Nah, gue mau lo perhatiin baik-baik nih videonya. Milka! Tu jesteś, dzikuska. Chodź, misiu. Nie bardziej jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwo. Chodź tu. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, tu też cię widzę. No nie czołgaj się. Kamilka. Dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Seperti yang lo lihat dari dalam rumah, Kamilka ini kayak berusaha memblokir jendela dengan berbagai macam barang. Polisi yang di luar rumah itu berusaha tuh memanggil Kamilka untuk menyerahkan diri. Cuman tetap aja dia terus-terusan melakukan pemberontakan dari dalam rumahnya. Nah sayangnya videonya tuh berakhir begitu aja. Cuman dari informasi yang gue dapat ya, Kamilka ini berhasil diamankan atau dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, Kamilka ini tahu-tahu bertingkah normal lagi. Petugas rumah sakit yang memeriksa Kamilka ini juga bilang kalau kondisinya tuh normal-normal aja. Mereka bahkan memeriksa darahnya Kamilka di lab. Takutnya ya Kamilka mengonsumsi obat-obatan atau keracunan ketika berada di rumah bekas psikopat. Hasilnya normal semua. Sampai sekarang gak ada yang tahu persis penyebab kenapa Kamilka itu bisa bertindak agresif ketika bermain Ouija board di rumah bekas psikopat. Kedua, penampakan di lemari. Pada tanggal 17 Desember tahun 2022 lalu, ada YouTuber asal Meksiko yang bernama Ricky Velasquez dan juga istrinya bernama Liz itu pergi ke sebuah rumah yang terbengkalai. Rumahnya ini terletak di salah satu kota di Meksiko dan mempunyai cerita yang mengerikan. Rumahnya ini dulunya pernah ditinggali oleh keluarga yang bernama keluarga Hernandez. Entah apa yang terjadi ya, ada sebuah musibah besar gitu yang ngebuat seluruh anggota keluarga Hernandez ini itu meninggal dunia. Rumahnya pun pada akhirnya menjadi terbengkalai. Saking tragisnya cerita di balik keluarganya Hernandez, dikabarkan warga sekitar itu sering mengunjungi rumah ini untuk menyalakan lilin dan mendoakan keluarganya Hernandez. Nah, karena hal mengerikan ini, Ricky dan Liz itu memutuskan untuk eksplor rumah ini sambil juga melakukan live streaming di YouTube. Di dalam live streamingnya seperti biasa, Ricky mengeksplor tuh semua sudut rumah. Dia kunjungin seluruh ruangan dari lantai bawah sampai ke lantai atas. Pas saat eksplor, Ricky sempat mendengar beberapa suara aneh yang datangnya dari entah dari mana. Supaya Ricky dan Liz bisa mengetahui cerita mengenai rumah ini lebih detail lagi, mereka mengeluarkan papan Ouija board dan memulai sesi pemanggilan. Pada saat pertanyaan pertama, Liz nanya, apakah ada orang yang bersama kami di sini? Tahu-tahu muncul bisikan dari belakang tubuhnya Ricky yang bilang, yes. Ricky kaget dong, karena secara belakangnya ini itu nggak ada orang. Cuman ada kayak semacam lemari dan baju-baju yang digantung gitu. Ricky coba periksa lebih lanjut deh. Dan muncul penampakan yang menurut gue mengerikan banget. Gue mau lo perhatiin baik-baik videonya. Liz, muérete de aquí. Seperti yang lo lihat, pas Ricky ingin menghampiri lemari, di balik bajunya itu muncul penampakan wajah mengerikan. Wajahnya ini kelihatan pasrah aja gitu, bersembunyi di balik baju-baju dan kayaknya tuh nggak bergerak sama sekali. Kalau gue edit brightness-nya, itu makin kelihatan nih bentukan dari wajah mengerikan ini. Ricky dan Liz pada akhirnya lari kocar-kacir dari rumah itu karena ya mereka benar-benar ketakutan setelah melihat ada penampakan wajah mengerikan di balik baju-baju ini.
Kalau menurut lo, ini penampakannya real atau settingan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pertama, dibalik sebuah drama. Biasanya ya, cerita, foto, atau video penampakan itu kan didapat dari momen yang tidak disengaja atau momen yang disengaja yang diniatkan untuk mencari penampakan. Nah, untuk momen kali ini ada sebuah penampakan yang muncul di sebuah tayangan atau serial TV. Jadi gue nemu nih cerita Fulan yang menuliskan di sebuah subforum yang ada di Reddit. Pada saat itu, Fulan beserta dengan istrinya lagi enjoy aja menonton sebuah tayangan drama atau sinetron Meksiko. Dramanya ini tentang percintaan romantis gitulah ya, yang judulnya adalah Livonia. Nah, di salah satu episodenya, pada saat nonton, itu Fulan notice kalau ada yang aneh nih. Fulan melihat ada sesuatu yang seharusnya tuh nggak ada di situ. Istrinya bingung, kayak, emang kamu ngelihat apa? Fulan rewind lagi tuh tayangannya, dan bener dong, ada sesuatu yang menggantung yang seharusnya nggak ada di situ. Gua mau lo perhatikan baik-baik dan cari penampakannya. Nanti kalau sekiranya nggak kelihatan, gua bakalan jelasin. Belum ketemu? Oke, sekarang gua sambil jelasin ya. Seperti yang lo lihat pada cuplikan awal drama ini, ada cewek yang make jaket hitam itu lagi notice sebuah mobil di belakangnya. Adegan selanjutnya adalah orang yang ada di mobil belakang ini juga notice dengan cewek yang make jaket hitam. Lalu di adegan selanjutnya ada wide shot di mana mobilnya itu mulai bergerak maju. Nah, kalau lo peka, coba deh perhatiin baik-baik. Ternyata ya di belakang mobilnya itu ada sebuah pohon yang berdiri tinggi. Di salah satu dahan pohonnya itu bisa kelihatan kalau ada sesuatu yang menggantung. Gue nggak perlu jelasin ya, karena ini jelas banget sesuatu yang menggantungnya ini ya sesuai dengan tebakan lo. Jadi bentukannya aja kelihatan kalau yang menggantung ini adalah seseorang. Pas diselidiki lebih lanjut ya, ternyata yang melihat penampakannya ini tuh nggak cuma Fulan doang. Kebetulan drama serial TV Meksiko Livonia ini itu banyak penontonnya di Meksiko atau Amerika Latin. Banyak juga penonton yang notice dengan hal ini dan meminta kejelasan kepada rumah produksi. Namun sayangnya sampai sekarang rumah produksi itu nggak bisa kasih pernyataan apapun mengenai apa atau siapa yang tergantung dalam adegan ini. Banyak spekulasi yang bilang kalau apa yang digantung di pohon itu hanya sekedar properti aja. Cuman banyak yang membantah hal ini karena properti sama adegan dan tema sinetronnya itu nggak nyambung, men. Adegan atau tema sinetronnya itu kan tentang cita-citaan, bukan horor. Kenapa tahu-tahu dimunculkan properti yang menggantung? Karena menurut beberapa warga yang tinggal di sekitaran wilayah tempat syuting ini ya, dulu emang pernah ada yang ditemukan tergantung di pohon tersebut. Posisinya, lokasinya itu persis di situ. Nah, apakah ini emang video penampakan atau pihak rumah produksi sengaja menaruh properti di pohon itu? Tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadi adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue menceritakan tentang sebuah kasus pembajakan pesawat yang juga adalah sebuah prank. Aneh kan? Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.